Adanya pandemi global COVID-19 menuntut masyarakat dunia, termasuk Indonesia, untuk melakukan adaptasi baru dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya. Transformasi teknologi dan informasi menjadi perubahan yang paling dirasakan, terlebih pada pekerja maupun pelajar yang biasanya melakukan kegiatannya di kantor, tempat bekerja, sekolah, dan universitas sekarang harus dihadapkan pada kasus work from home. Terlepas dari dampak ekonomi yang terjadi, pandemi ini juga mengakibatkan masalah lain yang sangat krusial dalam kehidupan kita, stres dan kecemasan. Dalam sebuah survei yang dilakukan Asosiasi Psikiatri Amerika atau disingkat APA terhadap lebih dari 1.000 orang dewasa di Amerika Serikat, lebih dari sepertiga responden, yaitu 36%, mengatakan pandemi COVID-19 berdampak serius pada kesehatan mental mereka, dan 59% menjawab efeknya cukup berat pada kehidupan sehari-hari. Awal Juli 2020, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDS KJI melakukan survei mengenai kesehatan jiwa masyarakat. Melalui swab periksa yang dilakukan secara daring ini, sebanyak 64,3% dari 1.522 responden mengalami cemas dan depresi akibat adanya pandemi COVID-19. Sedangkan trauma psikologis dialami 80% dari semua responden yang melakukan swab periksa. Gejala gangguan kesehatan mental yang dialami tidak selalu sama. Gejala depresi utamanya adalah gangguan tidur, kurang percaya diri, lelah tidak bertenaga, dan kehilangan minat. Gejala stres seperti merasa terus waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Selain itu, ada pula gejala lain seperti mati rasa, ledakan kemarahan atau mudah kesal, sulit tidur, dan memiliki masalah konsentrasi. Melalui survei daring yang dilakukan oleh tim Nirmala Nuraga, mahasiswa yang saat ini melakukan pembelajaran secara daring juga mengalami gejala yang serupa. 84% responden secara eksplisit menyatakan keresahan dan juga penurunan produktivitas seperti overthinking, lemas, sensitif, tidak memiliki motivasi, sulit tidur, hingga terdapat responden yang memiliki pikiran untuk suicide. Berdasarkan fakta dan informasi yang disampaikan, maka urgensi kesehatan mental di era pandemi, khususnya pada mahasiswa sangatlah tinggi dan perlu diatasi segera. Penyelesaian masalah memerlukan suatu inovasi dan gagasan baru untuk dapat menyelesaikan persoalan di era penuh adaptasi ini. Berangkat dari keresahan yang sama, kami yang terdiri dari berbagai latar belakang dan universitas yang berbeda, ada Alvin, Huda, Hampe dari Undip, Cecil dan Bayu dari UGM, Dita dari Universitas Brawijaya atau UB, Tere dari ITB, dan Yohana dari IPB. Bersama kami menginisiasi dan terbentuklah Kandela Asa. Kandela Asa merupakan sebuah platform yang berperan sebagai jembatan para pemuda dengan informasi dan kegiatan positif yang dikemas dengan fitur-fitur yang menarik. Program ini hadir sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan produktivitas serta meminimalisir kecemasan dan stres yang terjadi oleh pemuda saat ini. Selain itu, sesuai dengan SDGs nomor 3 mengenai Good Health and Well-being, kami berkomitmen untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut melalui program-program yang telah kami susun. Harapan kami, platform ini dapat menjadi wadah bagi para pemuda untuk dapat mengenal dan mengelola dirinya serta mengembangkan potensi secara maksimal, sehingga para pemuda dapat terus berkarya dan berinovasi secara produktif untuk aksi nyata bagaikan cahaya yang penuh harapan dan semangat bagi Indonesia. Visi dari Kandela Asa adalah sebagai wadah kontribusi dan kolaborasi yang memiliki fokus terhadap isu kesehatan dan kesejahteraan mental pemuda, serta menjadi fasilitator dalam meningkatkan produktivitas melalui pentingnya pemahaman terkait kesehatan dan kesejahteraan mental. Kami membawa 4 misi, yaitu meningkatkan kesadaran terkait kesehatan dan kesejahteraan mental, mengedukasi terkait pentingnya kesehatan dan kesejahteraan mental, memberikan fasilitas bagi pemuda untuk berkonsultasi terkait permasalahan kesehatan mental, dan terakhir memberikan wadah bagi pemuda untuk dapat memaksimalkan potensi diri. Mengenai program kami memiliki 5 program utama. Yang pertama adalah Klinik Curhat. Klinik Curhat merupakan ruang
bagi mahasiswa untuk mengkonsultasikan suatu keresahan mengenai suatu topik yang dibahas di setiap pertemuannya dengan psikolog yang ahli di bidangnya. Bank Curhat diadakan beberapa sesi selama periode project dengan fokus topik antara lain toxic family, lalu juga ada loneliness, lalu titik jenuh, lalu anxiety, dan yang terakhir mengenai insecurity. Selain Bank Curhat, kita juga memiliki webinar. Dalam rangka merayakan awal tahun 2021, untuk menyiapkan semangat baru dan menyiapkan diri bagi teman-teman mahasiswa, webinar semangat baru diadakan untuk memacu semangat teman-teman mahasiswa. Webinar ini diadakan selama 2 kali, yaitu dengan tema yang pertama itu quarter life crisis dan yang kedua mengenai self love. Nah, selain Bank Curhat dan webinar, juga terdapat Instagram Mental Health Challenge. Challenge ini merupakan beberapa kegiatan yang dibuat untuk mensupport kesehatan mental mahasiswa melalui challenge yang menarik dan juga out of the box. Challenge ini juga akan menyediakan hadiah yang menarik sebagai bentuk apresiasi bagi para peserta challenge. Challenge dilaksanakan dengan mengangkat tema seperti mencintai dan mengapresiasi diri sendiri, serta membagikan momen-momen yang menginspirasi. Lalu juga ada Instagram konten. Official akun Instagram Kandil Asa memuat konten-konten seputar kesehatan mental dengan beberapa tema bahasan yang menarik dan interaktif. Konten juga berisi sharing dan juga motivasi seputar kesehatan mental. Selain official akun Instagram, kita juga memiliki artikel seputar kesehatan mental yang dimuat dalam website bernama Medium. Dan yang terakhir ada yang namanya Podcast Curhat Ceria. Podcast Curhat Ceria merupakan platform yang berisi obrolan-obrolan mengenai sharing pengalaman terkait problematika remaja yang saat ini terjadi. Setiap episode selalu berisi topik-topik yang cukup menarik dan dibawakan dengan obrolan yang santai. Nah, podcast kali ini telah terbit sebanyak 3 kali dengan berbagai bahasan seperti tips bagaimana menghadapi situasi setelah pandemi, ngobrol kegagalan, dan juga permasalahan yang dialami kaula muda saat ini. Nah, itu aja pembahasan mengenai program-program dari Kandela Asa. Selama beberapa bulan pelaksanaan proyek ini, Kandila Asa telah berhasil mendapatkan beberapa capaian. Di antaranya, kita telah melaksanakan 5 kali titik curhat dengan total peserta 125 orang dengan rata-rata nilai feedback 5,625 dari skala 1 sampai 6. Yang kedua, pelaksanaan 2 kali webinar dengan total peserta 177 orang dengan rata-rata nilai feedback 5,315 dari skala 1 sampai 6. Selanjutnya, 4 kali pelatihan challenge, 4 buah podcast dengan 60 kali pemutaran, 1 kali live IG, dan 4 buah artikel mengenai edukasi kesehatan mental. Selanjutnya, dari segi media sosial, kita berhasil mendapatkan 516 followers, 56 post, 240 likes dengan rata-rata 45 likes selama 30 hari terakhir. Setelah berproses bersama selama beberapa bulan di kapal ini, kami sudah mendapatkan beberapa pembelajaran. Yang pertama adalah communication. Kami selalu berusaha untuk saling bicara untuk memahami apa concern yang dimiliki oleh setiap anggota. Kemudian, kami akan berusaha mencari titik temu agar target yang kami inginkan tetap tercapai. Hal ini kami lakukan setelah beberapa target pada termin 1 tidak tercapai. Yang kedua adalah teamwork. Kami menyadari bahwa pelaksanaan proyek secara daring itu cukup sulit, terutama di tengah kesibukan tiap-tiap orang, dan membuat kita memang perlu untuk membagi tugas dan bekerja sama secara efektif agar target dan tujuan bisa tercapai. Yang ketiga adalah leadership. Dengan adanya kehadiran para volunteer, setiap orang di kapal belajar bagaimana cara mengelola, mengarahkan, dan membimbing sebuah tim. Terkadang mungkin masih belum sepenuhnya berhasil, tetapi ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Yang keempat adalah continuous learning. Pembelajaran dari apa yang telah dilakukan belum tentu semuanya memberikan hasil yang terbaik. Masih terdapat kekurangan
baik dalam merancang sampai pelaksanaannya. Dari feedback dan evaluasi internal yang kami dapatkan, kami berusaha untuk selalu melakukan perbaikan. Yang kelima adalah caring for others. Salah satu nilai yang kami dapatkan adalah nilai caring for others, di mana kepedulian satu sama lain sangat diperlukan. Ketika dalam sebuah tim, sangat penting untuk melaksanakan sebuah bonding dan menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepedulian satu sama lain. Dan yang terakhir adalah agility. Kondisi yang serba tidak menentu membuat kami dituntut untuk siap mengubah rencana agar dapat memberikan produk terbaik bagi customer walaupun adanya kendala-kendala yang mendatang. Kami sempat mengganti salah satu strategi utama kami yaitu challenge dan class planner dengan feedback session setelah melihat adanya pain lain yang dimiliki customer. Karena proyek tidak dapat dilanjutkan oleh kelompok yang sama, maka kami akan mengadakan beberapa kegiatan yang akan berfokus untuk membahas keberlangsungan dari proyek ini. Yang pertama, melakukan diskusi internal kapal untuk memastikan keberlangsungan proyek, anggota yang ingin dan berkomitmen untuk melanjutkan proyek. Dan yang kedua, memberikan pengumuman dan memberikan pemahaman terhadap klien bahwa selama 4 bulan proyek ini akan berlangsung hingga Maret 2021. Dan yang ketiga, yakni menentukan ketua proyek baru serta rapat kerja untuk menentukan arah selanjutnya. Tentunya, selain menentukan ketua proyek baru, diperlukan resource seperti pengurus, anggota, dan juga sumber dana. Maka dari itu, kami dari Nirmala Nuraga senantiasa untuk membimbing dan memberikan masukan untuk peningkatan proyek. Selanjutnya, terdapat beberapa testimoni dari para volunteer Candela Asa yang dapat teman-teman baca pada layar berikut. Sekian video project dari Candela Asa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih.